Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di ibadah online GSJ City Park. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan yang selalu baru di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, kita akan dilayani oleh CP Worshipper dan sharing firman Tuhan oleh Gembala Sidang GSJ Kemurnian, yaitu Pendeta Yulianus Manahutu. Mari persiapkan kehidupan saudara untuk memulai ibadah online pada saat pagi hari ini. Pastikan hati saudara terbuka dan siap menerima lawatan Tuhan dari Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Haleluya. Mari kita mau menyediakan waktu kita untuk sembah Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Ketika hari ini kami ada dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami menyembah-Mu sebab kami percaya Engkaulah Tuhan Raja yang agung bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Dia. Kita mau agungkan sebab Dia Yesus yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan. Bagi Yesus yang layak disembah, berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia
hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh hadiratmu. Oh, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Oh, ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Di altarmu Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan GSJA City Park. Ya, di tengah-tengah keadaan kita pada hari ini, kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin mengikat atau membatasi kebebasan kita. Tapi kita harus melihat bahwa apa yang harus kita lakukan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami siapkan hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan di atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan pengurapan Tuhan di atas seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, walau di rumah saja. Kami percaya walaupun di rumah, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, siap untuk memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat GSJA City Park, ya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan agar kita tidak salah di hadapan Tuhan, dan apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Ya, kita mungkin sudah didorong untuk berdoa, untuk beribadah di rumah, ya, untuk
membuat persekutuan yang lebih akrab dengan keluarga, dengan Tuhan. Tapi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ada satu hal yang perlu kita lakukan, itulah yang pagi ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Sebelumnya saya ingin kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pagi ini saya mau berbicara dengan sebuah tema pendek, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur. Mungkin kita sudah melakukan ini dalam hidup kita. Mungkin pagi ini kita bangun, kita mengucap syukur, Tuhan, saya masih sehat, Tuhan, saya masih cukup, Tuhan. Ini hal yang mungkin kita dapat katakan sebagai pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi biarlah setiap saat, ya, setiap keadaan kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa saya, mengapa saudara harus mengucap syukur? Nah, saudara-saudara, kita harus mengucap syukur dalam keadaan senang maupun juga di dalam keadaan tidak menyenangkan. Itu mengucap syukur tidak hanya dalam keadaan yang senang, diberkati, sehat, tapi kita bisa mengucap syukur itu yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam segala hal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur? Saya bacakan. Roma 11, saya ulangi, Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi saat ini, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mengapa semua hanya untuk kemuliaan Tuhan? Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian Yeremia 29 ayat 11. Kita sudah melihat tadi bahwa segala sesuatu untuk, atau segala sesuatu dari Dia, yang saya maksudkan tadi, segala sesuatu dari
Dia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa dari awal hidup kita ada di dalam Tuhan. Bahkan dari hidup kita hadir di bumi ini, Tuhan sudah mempunyai rancangan terhadap kehidupan kita. Apalagi saat ini kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan atas hidup kita kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Sudah ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Untuk itu kita patut mengucap syukur. Untuk itu kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Dan semua itu juga termasuk apa yang terjadi hari ini, apa yang kita punya, semua itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Kita diminta tinggal di rumah, semua ada dalam rancangan Tuhan, saudara. Ya, mungkin disitulah kita banyak waktu dengan keluarga, ya. Kita banyak waktu untuk mencari Tuhan. Kita banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apa tugas kita? Karena rancangan Tuhan itu luar biasa. Tugas kita adalah mencari tahu apa rancangan, apa rencana Tuhan bagi hidup kita sesungguhnya. Ya. Yang pasti rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik bagi hidup kita, walaupun harus melewati proses yang mungkin tidak menyenangkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena rancangannya luar biasa bagi kehidupan kita. Kita melihat pada hal yang berikut. Ada hal yang kedua yang kita perlu perhatikan di sini, yaitu segala sesuatu oleh Dia, ya, segala sesuatu oleh Dia. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Yeremia 26 ayat 12, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Segala sesuatu oleh Dia, oleh Tuhan. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan pasti terlibat, ya. Tuhan pasti ikut campur tangan di dalamnya. Jika kita kerjakan, jalanilah, kerjakanlah, ya, apa yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita dengan sungguh-sungguh, dan semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya, dan bukan untuk diri kita sendiri. Yang kita lakukan adalah rancangan Tuhan, bukan juga rancangan diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja sama dengan kita. Mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan pasti akan ikut campur tangan melakukannya. Sebabnya dikatakan segala sesuatu oleh Dia. Mungkin keadaan yang menyenangkan, termasuk mungkin juga keadaan yang kurang menyenangkan. Hal yang ketiga, segala sesuatu untuk Dia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu harta, baik itu kekayaan, baik itu kedudukan mungkin, baik itu talenta, apa yang saudara punya dalam hidup ini, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Segala sesuatu untuk Dia. Tidak ada yang bisa kita banggakan karena semuanya yang terjadi dalam hidup kita, yang kita miliki, dan semua yang kita sedang pikirkan, semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu sebabnya kita
harus bisa mengucap syukur. Kita harus bisa mengucap syukur. Saya bacakan sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya ulangi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya hari Minggu ini berkat Tuhan turun baik secara rohani juga secara jasmani. Tuhan memberkati. Saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terus bersyukur dan nyatakanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yohanes Manutu yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hambanya. Dan sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya terus kami dapat bertumbuh di dalam iman kami setiap hari ya Tuhan. Inilah waktunya kami terus dekat kepada Tuhan, dan kami mau terus nyatakan ucapan syukur kami dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat hambanya yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Yohanes Manutu, kiranya Engkau terus memberkati hambamu, berikan hikmat buat hambamu Tuhan. Terima kasih juga buat wedding anniversary yang sudah Tuhan berikan kepada hambanya bersama dengan Ibu Pendeta Teti Manutu di tanggal 16 Mei 2020 ini. Terus Tuhan biarlah kasih di antara mereka terus ada dan terus melekat Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain sehingga kami semua diberkati melalui kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih buat semua para pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-hamba-Mu ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau yang nyatakan ya Tuhan. Terus lipat kali gandakan talenta yang ada pada mereka dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa ini, kiranya Engkau terus mengasihi bangsa ini Tuhan. Pakai Bapak Presiden, Pak Jokowi bersama dengan tim yang ada, Tuhan kiranya Engkau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Sehingga kami dapat melalui masa-masa pandemi ini sendiri Tuhan. Dan nama Tuhan terus dimuliakan buat bangsa ini Bapak. Kami juga tidak jemu-jemunya berdoa buat para dokter dan tim medis yang ada di garis depan. Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan dan juga berikan kesehatan bagi mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih juga buat seluruh ibadah, semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Kiranya Engkau terus memberkati kami sekalian. Berikan perlindungan juga Tuhan dan juga kesehatan bagi kami. Begitu Tuhan. Inilah pokok doa kami kepadamu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di ibadah kenaikan tanggal 21 Mei. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan juga jika sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera setelah akhir segmen ini.
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah setia di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati.